Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah sahabat Airnews dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat Air, lagi-lagi ya ini ada penolakan. Bahar bin Smith itu ditolak ya di Jawa Tengah. Jadi sekarang ini sudah mulai ada penolakan para habib-habib itu ya. Kalau dulu mungkin ketika ada penolakan pasti ada perlawanan yang luar biasa ya. Akan tetapi sekarang ini berkat adanya wadah ya, dimana di situ ada yang namanya Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia, kemudian ada Laskar Nusantara dan masih banyak lagi anak-anak bangsa yang peduli terhadap negeri ini, yang peduli terhadap masa depan generasi muda bangsa ini, yang akhirnya mereka sadar bahwa doktrin-doktrin Pahlawi selama ini yang disampaikan ke masyarakat itu hanyalah doktrin-doktrin penyesatan ya. Jadi di mana mereka selalu membawakan narasi kalau tidak mencintai mereka itu sama dengan tidak mencintai Ahlul Bait. Mereka selalu menggunakan narasi Ahlul Bait Nabi gitu loh ya. Sehingga ketika tidak mencintai Ahlul Bait, tidak mencintai mereka berarti tidak mencintai Ahlul Bait. Ketika tidak mencintai Ahlul Bait maka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan sekarang alhamdulillah sudah pada sadar, ini sudah ada penolakan di berbagai daerah ya. Oke teman-teman, kita simak aja dulu berikut ini videonya ya. Acara Isra Mi'raj ya, itu acara Isra Mi'raj. Kabupaten Pemalang menolak keras kedatangan Bahar Smith di Kebo Ijo Petarukan. Siapa kita? NKRI Satu Komando Nusantara Jaya. Jadi teman-teman, kalau kita mau sadar ya tentang penolakan ini, sebenarnya yang ditolak itu atau bukan sekedar pembatalan nasab Pahlawi, bukan, tidak berhenti di situ. Jadi ini ada jauh yang lebih besar, yaitu menyelamatkan bangsa ini gitu loh ya. Di saat semua elemen yang dulunya berkiprah untuk negeri ini ya, seakan-akan mereka terhipnotis oleh narasi yang dibangun oleh kaum Pahlawi ini, sehingga mereka seolah-olah menutup mata atau mereka cenderung mengambil sikap aman ya, mencari aman untuk kemudian tidak berani melakukan penolakan terhadap cara-cara dakwah Bahar bin Smith, Rizik Syihab, Hanif Al-Athos. Itu adalah orang-orang yang sejatinya bukan cuman segelintir ya. Jadi di belakang mereka itu memang ada proyek besar ya, ada proyek yang sangat-sangat luar biasa, akan tetapi dibangun dari bawah. Ini jenengan-jenengan yang mungkin belum sadar ya. Ini konco-konco yang belum sadar, teman-teman yang belum sadar ya, saya kasih tahu nih. Jadi mereka itu ada proyek, di mana proyek itu adalah untuk menguasai negeri ini. Makanya mereka itu berbagi tugas. Kalau ada kemudian saat ini ada di antara mereka orang yang kelihatannya kalem, kemudian menyalahkan klan mereka yang si A, si B, si C ya. Seumpama ini ada seorang menyalahkan Bahar tentang provokasinya, tapi yang menyalahkan itu adalah klan-klan Pahlawi. Sebenarnya itu hanya rekayasa mereka saja. Yakin itu rekayasa mereka saja. Karena apa? Dulu tidak pernah ada yang semacam itu. Mereka nggak pernah menegur, tidak pernah menyentil, tidak pernah. Akan tapi sekarang ketika sudah isu nasab atau polemik nasab ini benar-benar mencuat ya, mereka ketakutan, kemudian mereka seolah-olah menegur. Itu hanya trik mereka untuk mencari simpati. Kita jangan sampai tertipu di sini. Karena mereka sejatinya ingin menguasai negeri ini dengan berbagi tugas. Ya, berbagi peran masing-masing ya. Ada yang bagian pemalsuan sejarah, ada yang kemudian pemalsuan makam ya, ada kemudian yang berperan sebagai seolah-olah membela rakyat.
ada, seolah-olah membela umat ada. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu melawan kebijakan pemerintah. Seolah-olah mereka kemudian akan menawarkan bahwa pemerintahan mereka yang akan mereka bangun, yaitu khilafah Islamiyah atau Indonesia bersyariat, itu akan menjanjikan suatu hal yang lebih baik. Padahal tidak sama sekali. Jika Indonesia ini benar-benar runtuh ya oleh klan mereka yang sudah mendoktrin semua orang-orang yang cinta terhadap mereka, katakan muhibin ya, kemudian untuk meruntuhkan NKRI, makar. Kalau NKRI ini benar-benar sudah dikuasai mereka, apakah khilafah Islamiyah akan tegak? Jawabannya tidak sama sekali. Apakah negeri ini akan menjadi Indonesia bersyariat? Tidak sama sekali. Jadi ya, ketika Indonesia sudah dikuasai mereka dan mereka akan menjadi penguasa di negeri ini, siapapun yang tidak sejalan dengan mereka maka akan dibantai habis. Tidak peduli itu Islam, itu Konghucu, itu Kristen, itu Hindu, itu Buddha, mereka tidak peduli. Semuanya akan disikat habis ketika tidak sejalan dengan mereka. Itulah kenapa pentingnya kemudian dibangun seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad kemarin ya. Jadi ini bukan sekedar hanya polemik nasab, bukan. Akan tapi demi menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, ideologi Pancasila. Mereka selalu menggaungkan sampai saat ini bahwa Pancasila harus tetap di bawah syariat atau aturan syariat Islam. Padahal mereka nggak tahu bahwa Pancasila ini dibangun oleh siapa? Oleh orang-orang yang notabene adalah para ulama yang selalu mengedepankan syariat di dalamnya. Termasuk apa? Pancasila di situ termasuk yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bertakwa kepada Allah itu apakah itu bukan termasuk bagian dari syariat? Akan tetapi mereka selalu bernarasi bahwa negeri yang tidak khilafah maka negeri itu akan dilaknatlah oleh Allah dan lain sebagainya. Sementara kita sendiri jangan menutup mata bahwa tidak ada negeri-negeri di dunia ini yang menegakkan khilafah Islamnya. Contoh di Sudan ya, yang saat ini sedang porak-poranda ya, itu semuanya karena apa? Karena mereka menawarkan khilafah Islamiyah, karena mereka menjelek-jelekkan pemimpin yang dipimpin secara sah di negeri tersebut. Sama dengan kemarin, andai kata kita ya itu terprovokasi, kemudian kita mereka menjelek-jelekkan Pak Jokowi, harus di ini, harus di itu, harus diturunkan, diseret, dipenjara dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan sampai sekarang ya. Andai kata semacam itu kok terjadi beneran, maka negeri ini akan chaos. Disitulah mereka akan menumpangi dengan berbagai kepentingan mereka. Salah satunya yaitu menegakkan khilafah Islamiyah, yang mana itu tidak akan pernah terjadi. Jadi sekali lagi, meskipun negeri ini dibangun oleh kebanyakan yaitu ulama ya, kemerdekaan ini ya, akan tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa ini adalah perjuangan segala lini, segala budaya, segala suku, segala agama. Itu tumpah ruah di situ untuk memperjuangkan yaitu Indonesia merdeka. Jadi ini tidak semata-mata hanya perjuangan orang Islam saja, akan tapi berbagai suku, berbagai agama membaur menjadi satu. Bahkan sebelum kemerdekaan sudah ada yang namanya yaitu Sumpah Pemuda, di mana para pemuda menyatakan dirinya yaitu satu Indonesia ya. Walaupun mereka itu berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, berbagai budaya, mereka tetap satu Indonesia. Tidak ada kata lain yaitu Indonesia. Makanya kenapa Indonesia ini susah sekali diruntuhkan, baik dari luar maupun dari dalam. Susah karena apa? Karena Indonesia ini dibangun atas dasar yaitu kebersamaan ya. Semoga ini menjadikan pencerahan buat kita semuanya dan semoga bermanfaat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Mari kita jaga terus negeri ini.